Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan kita di patologi medis dasar. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai patologi kardiovaskular. Oke, baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini, apa yang akan kita capai? Kita lihat bahwa setelah menyelesaikan pertemuan hari ini, rekan-rekan mahasiswa mampu menggambarkan patologi pada jantung dan pembuluh darah. Kita mulai dari kondisi pertama, yaitu penyakit jantung kongestif. Kita lihat bahwa apa itu penyakit jantung kongestif? Dia adalah ketika jantung kita tidak mampu untuk memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh tubuh kita. Bisa akut, bisa kronik. Nah, kita lihat bagaimana dia bisa berkembang. Awalnya, dia mungkin nggak ada gejala sama sekali. Kemudian nanti akan ada mulai peningkatan sesak nafas, ada peningkatan denyut jantung, takikardi, dan kemudian ada peningkatan frekuensi respirasi, takipnia. Dan kita amati ada jugular vein distension, ada pelebaran dari vena jugularisnya, dan juga pada tungkainya ada edema. Nah, kita lihat bahwa ada dua jenis dari penyakit jantung kongestif, yaitu penyakit jantung kongestif sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri penyebabnya beda pastinya dengan yang sisi kanan. Teman-teman bisa melihat sendiri. Nah, kita lihat klasifikasinya berdasarkan dari seberapa parah gejala yang dialami pada pasien penyakit jantung kongestif. Untuk kelas 1 minimal, kelas 2 ringan, kelas 3 moderate, kemudian kelas 4 adalah berat. Kita lihat bahwa sesak nafasnya akan menyebabkan dia terbatas untuk melakukan aktivitas fisik. Semakin terbatas dia, maka semakin tinggi tingkat keparahannya, dan ketika tidak ada keterbatasan akibat dari sesak nafasnya, maka dia masuknya adalah kelas 1. Kita masuk ke kasus kedua, yaitu penyakit jantung iskemik. Biasanya juga disebut dengan penyakit jantung koroner. Teman-teman, kita bisa lihat bahwa untuk sindrom jantung koroner atau jantung iskemik ini dapat disebabkan oleh apa? Ini adalah oleh suplai oksigen dan nutrisi yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan miokardium. Di sini sindrom ini bisa berupa angina, hanya berupa nyeri dada, hingga infark, kematian sel-sel dari jaringan otot jantung, dan kematian akibat serangan jantung itu sendiri. Penyebabnya bisa banyak, namun sebenarnya penyebab utama mekanismenya adalah aterosklerosis. Nanti kita akan lihat faktor-faktor resiko apa yang menyebabkan terjadinya kondisi ini. Tanda dan gejala yang kita lihat ada 3 grade di sini, ada stable angina, unstable angina, dan infark miokard akut. Yang membedakan di sini adalah kapan timbul nyeri dadanya. Ketika nyeri dada tersebut timbul pada saat melakukan aktivitas fisik saja, maka dia adalah yang stabil. Sedangkan ketika dia muncul bahkan pada saat istirahat adalah unstable. Dan ketika nyeri dadanya menyebabkan dia mengalami penurunan kesadaran, maka itu sudah masuk ke dalam serangan jantung, yaitu infark miokard. Nah, apa yang menyebabkan faktor-faktor resiko timbulnya penyakit jantung koroner atau penyakit jantung iskemik ini? Kita lihat bahwa ada faktor resiko yang bisa kita modifikasi dan ada faktor resiko yang tidak bisa kita ubah. Apa yang bisa kita ubah adalah kebiasaan merokok, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, dan aktivitas fisik yang kurang, obesitas, pola makan, kemudian depresi juga ya teman-teman mahasiswa ya. Itu merupakan faktor resiko yang bisa diubah untuk mencegah timbulnya penyakit ini. Namun ada juga hal-hal yang merupakan faktor resiko yang tidak bisa kita ubah, yaitu mengenai peningkatan usia, kemudian gender, jenis kelamin laki-laki, kemudian riwayat keluarga, ada riwayat keluarga sebelumnya untuk penyakit jantung iskemik ini, dan status sosioekonominya yang kurang, dan kemudian dari segi suku. Nah, ini tadi yang saya jelaskan mengenai 3 perbedaan antara stable angina, unstable, dengan akut miokardial infarct dari segi gejala klinisnya. Namun kita lihat bagaimana sebenarnya perbedaan dari segi patofisiologinya. Ketika stable angina kita lihat itu baru muncul, jadi nyeri dada itu baru muncul ketika penyumbatan itu sebesar 70% teman-teman. Jadi kalau masih 50% nggak ada keluhan sama sekali. Namun ketika udah sebesar 70% penyumbatan dari pembuluh darah itu barulah muncul nyeri dada, dan itu biasanya muncul ketika aktivitas fisik. Nah, unstable angina ini adalah ketika
penyempitan dari arteri koroner itu sudah melebihi 90% dari lumennya udah menutupi oleh adanya ruptur plak dan trombosis. Dan yang terakhir adalah bukan lagi mengenai penyumbatan, tapi kita lihat bahwa ada nekrosis, ada kematian dari sel otot jantung yang disebabkan oleh iskemia. Nah, ini merupakan salah satu gejala sebenarnya dari penyakit jantung yaitu angina pectoris. Angina pectoris ini kalau kita bahasa awamnya adalah nyeri dada. Nah, nyeri dada ini biasanya disebabkan oleh iskemia miokardial yang reversibel. Makanya ketika kita melakukan aktivitas fisik nih, itu kerja jantung kan membutuhkan usaha yang besar ya untuk memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi dan oksigen di otot yang sementara bekerja pada saat itu. Nah, ketika ada penyumbatan, kemudian ketika otot kita bekerja sangat keras, maka biasanya disinilah muncul nyeri dada itu. Namun ketika udah rileks kembali, udah masuk dalam fase istirahat, maka kembali lagi pembuluh darah kita itu kembali ke fase sebelum kita latihan. Yang pada akhirnya nyeri dada itu mulai menurun kembali. Dan itulah yang biasanya diamati pada pasien penyakit jantung iskemik yang reversibel. Nah, selanjutnya di sini ada penyebabnya. Penyebab utamanya adalah iskemia, penurunan suplai darah ke miokardium otot jantung kita. Dan ini biasanya ada kaitannya dengan aterosklerosis. Tanda dan gejalanya adalah nyeri tajam yang dirasakan pada dada bagian atas, biasanya menjalar juga ke bagian leher, kemudian bagian bahu atau lengan kiri. Dan biasanya gejalanya adalah tiba-tiba dan muncul akibat peningkatan aktivitas fisik atau stres emosional. Teman-teman ada yang mungkin lagi marah atau lagi stres. Nah, ini bisa memicu terjadinya nyeri dada ini. Dan kemudian selain itu, selain dari aktivitas fisik, stres emosional, yang terakhir adalah ketika ada paparan dari suhu yang ekstrim. Selanjutnya yaitu penyakit jantung hipertensi. Penyakit jantung hipertensi ini biasanya disebabkan karena hipertensinya ya teman-teman. Jadi hipertensi, peningkatan dari tekanan darah itu menyebabkan beban kerja otot jantung itu meningkat. Sehingga ventrikel kiri itu akan membutuhkan usaha yang besar untuk memompa darah nih. Nah, biasanya ventrikel kirinya akan membesar juga dindingnya. Nah, di sini kita lihat gejala klinisnya seperti apa. Untuk yang awal biasanya asimptomatik. Tidak terlihat nih seperti apa sebenarnya tanda dan gejalanya pada fase-fase awal. Nah, penyakit jantung hipertensi ada dua ya teman-teman, ada sistemik dan pulmonal. Untuk yang sistemik kita lihat bahwa hipertrofi dari ventrikel kiri, di sini ada pembesaran dari dinding jantung ventrikel kiri itu akibat hipertensi tanpa adanya patologi kardiovaskuler lain. Hipertensi ini akan menyebabkan hipertrofi seperti yang jelaskan tadi sebagai bentuk adaptasi dari ventrikel kita akibat dari peningkatan beban kerjanya. Nah, kalau pulmonal seperti apa? Berbeda dengan pulmonal, kalau yang PJH sistemik itu disebabkan karena hipertensi yang pada akhirnya menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri, PJH pulmonal disebabkan oleh adanya gangguan pada parenkim paru atau pembuluh darah paru sehingga meningkat tahanan pembuluh darah pulmonal. Pada akhirnya yang mengalami hipertrofi yang mana? Ventrikel kanan. Itulah bedanya. Oke, nah teman-teman, ini merupakan salah satu gambar grafik yang memudahkan sebenarnya teman-teman melihat bagaimana perjalanan dari kondisi penyakit tersebut. Kita lihat bahwa ada berbagai warna ya teman-teman. Kalian nanti bisa membaca kembali bagaimana suatu patogenesis itu terjadi dan kemudian yang menyebabkan munculnya tanda dan gejala klinis. Teman-teman, yang hijau adalah tanda dan gejala klinis, yang agak warna ungu itu adalah mekanismenya, dan yang biru itu adalah patofisiologinya. Jadi dari satu gambar saja kita mengetahui bagaimana suatu kondisi itu bisa kita pelajari secara sepenuhnya. Teman-teman silahkan mendiskusikan dan membaca kembali. Ini sama, ini merupakan juga suatu gambar yang mana kondisi yang ini adalah miokarditis. Walaupun jarang ya ditemukan, jadi kalau kita melihat dari prevalensinya, memang yang paling banyak adalah penyakit jantung koroner tentunya atau penyakit jantung iskemik. Nah, namun demikian teman-teman juga perlu mengetahui bahwa ada yang namanya miokarditis. Itis-itis diingat bahwa itu adalah infeksi. Jadi ada infeksi atau inflamasi biasanya. Dan ini kita tahu bahwa inflamasinya mengenainya adalah otot jantungnya. Di sini bisa disebabkan karena apa? Bisa banyak, bisa karena bakteri, virus, obat-obatan, atau ada penyakit sistemik di sini. Dan kita lihat gejalanya ketika ada inflamasi, maka biasanya ada demam.
ketika ada infeksi biasanya ada demam, dan kemudian ada nyeri otot, dan kemudian ada kelelahan. Nah, teman-teman perlu lihat nih seperti apa, bagaimana sebenarnya setiap gejala klinis itu muncul akibat dari proses patofisiologi yang terjadi. Silahkan didiskusikan lebih lanjut nantinya. Nah, ini yang dari tadi kita sebutkan berulang-ulang, aterosklerosis. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih ya aterosklerosis? Nah, ini merupakan lesi pada intima yang disebut dengan ateroma atau plak ateroma yang melekat pada lumen dan menghambat aliran darah. Teman-teman bisa lihat di gambar bahwa ada 4 ya lapisan dari dinding pembuluh darah kita. Ada endotel yang bagian paling dalamnya, kemudian ada intima, media, dan adventisia. Nah, di sini yang lesinya di mana teman-teman? Di intima. Nah, tumpukan plaknya adalah di situ, di bagian intimanya. Nah, aterosklerosis ini merupakan konsekuensi cedera endotel kronik dan repetitif yang mengakibatkan inflamasi dan kerusakan dinding pembuluh darah. Oke, penyebabnya bisa banyak ya, bisa karena tadi konsumsi makanannya banyak berlemak, ataukah memang adalah penyebab dari hipertensi itu sendiri. Nah, seperti ini mekanisme detailnya bagaimana cedera endotel itu menyebabkan akumulasi lipoprotein dan lipid yang pada akhirnya menyebabkan inflamasi dinding pembuluh darah. Kita lihat tumpukan lemaknya tuh bagian bawah ya, jadi tidak di endotelnya tapi di bagian intimanya. Namun ketika tumpukan itu meningkat secara terus-menerus, maka akan mengalami cedera dinding endotelnya. Ketika cedera, maka datanglah semua sel-sel inflamasi. Dan inilah yang terjadi pada kondisi aterosklerosis. Gejala klinisnya biasanya kita amati pada banyak penyakit ya, banyak kondisi, yaitu pertama infark miokard, gejala klinisnya adalah angina pectoris tentunya. Yang kedua adalah infark cerebri, yaitu mengenainya adalah pada kondisi stroke. Terus yang terakhir adalah penyakit pembuluh darah perifer atau gangren. Di sini biasanya ditandai dengan gejala claudicasi intermittent. Apa itu teman-teman? Yaitu nyeri yang mengenai bagian betis, bagian kalf kita, dan kemudian biasanya juga mengenai bagian paha dan juga di bagian otot di bagian punggung kita. Namun di sini biasanya nyeri itu umumnya mengenai adalah bagian betisnya dan dipicu oleh apa? Aktivitas fisik, latihan fisik. Dan ketika kita istirahat maka nyeri itu hilang. Nah, itulah yang disebut dengan claudicasi intermittent. Nah, tadi kita membahas yang mengenai di jantungnya kondisinya seperti apa. Mari kita lanjut ke bagian pembuluh darahnya, karena patologi kita pada hari ini adalah kardiovaskular. Nah, pembuluh darah untuk yang fisioterapi paling banyak temui adalah deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis itu seperti apa teman-teman? Itu ada terkenal nih istilahnya, yaitu Virchow striate. Virchow striate itu adalah ada 3 nih mekanisme yang biasanya terjadi pada patofisiologi deep vein thrombosis, yaitu hiperkoagulasi, kemudian ada cedera dari endotel, dan kemudian ada venestasis. Penyebabnya bisa banyak, teman-teman bisa lihat yang warna ungu ada banyak sekali ya penyebab-penyebab dari setiap mekanisme yang nantinya akan memicu Virchow striate ini. Dan kita lihat pada deep vein thrombosis adalah nyeri pada tungkai tentunya yang diamati paling banyak. Nah, untuk pembuluh darah kita tahu teman-teman bahwa ada pembuluh darah arteri dan ada pembuluh darah vena. Nah, biasanya untuk pembuluh darah vena ini yang umum ditemukan juga adalah venous insufficiency. Nah, venous insufficiency ini berbeda dengan nanti arteri. Kita akan bahas selanjutnya. Di sini venous insufficiency inilah, insufisiensi vena itu pada akhirnya akan menyebabkan munculnya banyak kondisi atau penyakit, yaitu luka vena, kemudian juga nanti ada varises. Nah, jadi diawali dengan insufisiensi vena yang pada akhirnya di sini ada gangguan dari drainase jaringan dan juga menurunkan arus balik vena tersebut dan kemudian untuk peningkatan dari aliran balik darah. Nah, yang terjadi seperti ini ada yang kita amati pada pasien ini adalah ada edema, ada bengkak, dan juga biasanya ada luka, kemudian varises tentunya kita kenali bersama, dan nyeri pada tungkai tentunya. Nah, tadi vena ya, kita lanjut ke arteri. Nah, apa yang terjadi kalau pada arteri? Nah, arteri ini kita ketahui bahwa ketika terjadi penurunan dari diameter arteri tersebut, kemudian ada pengerasan dari dinding pembuluh darahnya, maka akan menyebabkan peningkatan tahanan dari aliran darah. Dan peningkatan tahanan dari aliran darah ini pasti efeknya kemana-mana ya teman-teman, yaitu ada penurunan perfusi dari jaringan, peningkatan velositas dari darah, kemudian dan sebagainya. Bisa teman-teman kaji kembali, tapi dari pemeriksaan kalian bisa lihat bahwa ada
ankle brachial index teman-teman bisa periksa, di situ nanti pasti akan ada penurunan, kemudian ada hiporefleksia, parestesia, ada pallor, kemudian ada nyeri juga pada saat istirahat. Nah, terakhir yang ditunggu teman-teman sekalian, kita masuk ke penugasan untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya, teman-teman harus menyelesaikan dulu nih diskusinya seperti apa. Nanti kan kita udah bahas bahwa penyakit kardiovaskular ada yang mengenai jantung, ada yang mengenai pembuluh darah. Namun tidak semuanya ya kita bisa bahas dalam video ini, maka dari itu teman-teman silahkan mendiskusikan mengenai penyakit jantung koroner kembali, penyakit jantung kongestif, penyakit jantung rematik, hipertensi, diven trombosir, post-op CABG, kemudian diabetes mellitus, limfedema, dan varises. Nanti apa yang harus kalian diskusikan terkait dengan kondisi tersebut adalah definisinya, epidemiologinya, etiologinya, patofisiologi, prognosis, dan manifestasi klinisnya. Dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk ringkasan ya teman-teman, dalam bentuk buklet. Buat desain mungkin, dibuat di desainnya seperti buklet atau infografis, nanti disatukan dan kemudian nanti diupload di dalam bentuk PDF di Leeds paling lambat 17 Februari 2024. Jangan sampai terlambat mengumpulkannya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.